Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denovelianti dengan NIM 1010124000350. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar agama Islam saya. Di sini saya mengambil judul Salatnya baik, maka perilakunya pun baik. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke isi PPT, di sini saya akan mengasih pendahuluan kepada teman-teman. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau ketika kita sholatnya baik, maka perilaku kita sudah pasti baik, terus kita juga bertanggung jawab dalam mengambil masalah, dan juga kita menjadi orang yang dalam menjalankan hidup tuh lebih tenang, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan isi dari PPT-nya. Yang pertama, poinnya di sini adalah pentingnya sholat karena sholat merupakan tiang agama. Nah, teman-teman, sholat ini harus kita jadikan tiang agama karena tanpa sholat maka seluruh hidup kita akan berantakan, terus juga amal dan ibadah yang lainnya udah pasti akan menjadi kurang sempurna. Jadi sholat ini merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim yang telah balik atau berakal sehat. Nah, di sini juga disebutkan hadisnya kalau Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Dan yang ketiga, menunaikan ibadah zakat. Dan yang keempat, melaksanakan ibadah haji. Dan yang terakhir adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini disebutkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Lalu poin yang kedua yaitu sholat yang khusyuk dan berkualitas. Nah, teman-teman, di sini untuk menjalankan ibadah sholat kita harus benar-benar khusyuk karena kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta pertolongan, meminta ketenangan, meminta segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya sholat yang gak khusyuk, maka sholatnya itu tidak akan sah. Jadi khusyuk dalam sholat itu artinya menghadirkan hati dan pikiran sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sholat, kita pikiran dan hati kita itu harus benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat yang khusyuk ini juga pastinya akan membawakan kita kepada ketenangan jiwa dan yang pastinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dijelaskan pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2 yang berbunyi, qad aflaha al-mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un, yang artinya sungguh orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Lalu di slide ketiga, yaitu di sini ada mencetak pribadi yang berakhlak mulia. Nah, teman-teman, sholat yang baik itu pasti akan banyak berdampak positif untuk kita. Salah satunya adalah perilaku kita sehari-hari. Jadi dalam perilaku kita sehari-hari itu contohnya kayak membentuk kepribadian kita yang jujur, terus juga bertanggung jawab, disiplin, dan yang pastinya peduli terhadap sesama. Nah, contoh dari mencetak pribadi yang berakhlak mulia yaitu kalian pernah lihat nggak sih kalau misalnya orang yang rajin sholat itu udah pasti cenderung akan lebih jujur dalam bekerja, bertanggung jawab terhadap tugasnya, dan sabar dalam menghadapi masalah. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya hidup kalian lagi berantakan, terus pekerjaan kalian lagi hancur, atau kuliah kalian lagi nggak benar, kalian sholatnya jangan pas saat itu aja, jangan pas hidup kita lagi di saat-saat itu. Kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Jadi kita harus konsisten, kita harus tetap selalu sholat dengan khusyuk, sholat 5 waktu, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sini ada benteng pertahanan diri dari kejahatan. Nah, teman-teman, sholat ini juga merupakan sebagai benteng pertahanan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi misalnya kayak kalau misalnya kita selalu sholat, terus kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak mungkin melakukan maksiat, melakukan dosa. Kita akan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Terus juga kalau misalnya kita rajin sholat, terus kita tidak pernah bolong-bolong sholatnya,
maka otomatis kita tidak akan ikut terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Kayak misalnya di kuliahan ini kan berbagai macam orang ya. Maksudnya kayak semua orang tuh berbeda-beda. Mungkin kalian di kuliahan ini mendapatkan teman atau mendapatkan kenalan yang satu orang ini ternyata suka mabuk, suka ngeklub. Nah, ketika kita sholat 5 waktu, maka kita tidak akan terjerumus ke hal-hal tersebut. Kita tidak akan tergoda untuk melakukan maksiat, untuk melakukan dosa. Kan kalau anak muda zaman sekarang kan biasanya semuanya dicobain ya teman-teman. Nah, apalagi yang suka apalagi anak perantauan gitu ya. Biasanya kalau anak perantauan itu dia pengen mencoba segala sesuatu, mau baik atau buruknya itu mereka akan mencoba. Nah, ketika kita sholat 5 waktu, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rajin ibadah, maka kita tidak akan terjerumus ke hal-hal tersebut. Biasanya kan apalagi kalau misalnya anak rantau ya, kebanyakan kan mereka ingin mencoba segala hal gitu ya, entah dari pergaulan bebas, terus pokoknya mereka semua cobain. Kalau misalnya kita ibadah, kita selalu konsisten, kita selalu ikut kajian atau segala macamnya yang berhubungan dengan agama Islam, maka kita tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang buruk. Nah, jadi sholat ini juga merupakan benteng pertahanan diri kita dari kejahatan ya. Biasanya kan anak muda kan kayak mereka suka minum alkohol atau mereka suka mabuk-mabukan. Itu tidak boleh dicontoh ya teman-teman, karena itu termasuk melakukan dosa dan maksiat. Lalu sholat yang baik ini juga akan udah pasti menghasilkan perilaku yang baik pula. Jadi marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas sholat kita. Jadi tuh setiap hari kita harus tetap meningkatkan kualitas sholat kita teman-teman. Yang tadinya mungkin bolong-bolong, mungkin harus diperbaiki gitu ya, agar menjadi 5 waktu. Lalu di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah sholat itu sebenarnya bukan cuman tentang ritual ibadah, tapi melainkan pondasi akhlak mulia. Lalu kualitas sholat ini juga pastinya mencerminkan kualitas yang baik, terus juga kualitas dari perilaku kita sehari-hari. Kalau misalnya kita sholat 5 waktu, udah pasti kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki perilaku kita untuk menjadi yang lebih baik. Lalu dengan sholat yang khusyuk dan dijalankan dengan penuh kesadaran, maka pastinya kita akan terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih jujur, yang disiplin, yang taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya juga bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Jadi marilah kita senantiasa untuk memperbaiki kualitas sholat kita agar terciptanya kehidupan yang lebih baik. Nah, sepertinya yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jadi pada akhirnya kita harus senantiasa sholat 5 waktu. Kita tidak boleh meninggalkan sholat karena kita nggak tahu kedepannya apa yang akan terjadi. Kita harus selalu berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, meminta pertolongan, meminta agar jalan hidupnya dimudahkan dengan segala hal, dan dimudahkan untuk menuju kesuksesan, dimudahkan untuk segala apapun yang ada di dunia ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.